and subscribe. Subscribe. Coi lại. Like and subscribe. Oke lah. Like and subscribe. Asin. Okay. Oke. Jangan lupa guys ya. Asin. Like and subscribe. Halo guys, ketemu lagi sama saya Ganang Tio. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang hasil pertemuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Taiwan, terutama tentang kapan dibukanya pengiriman TKI ke Taiwan dan kapan Taiwan dapat menerima pekerja asal Indonesia. Kemarin tepatnya tanggal 9 November terjadi pertemuan lagi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Taiwan, di mana di situ dibahas tentang kapan dilaksanakannya penerimaan pekerja asing asal Indonesia. Dan hasil dari pertemuan itu adalah Taiwan akan menerima pekerja asing asal Indonesia tepatnya di bulan ini dan di sekitar tanggal 15 November ya, atau minggu depan dari video ini akan diupload. Jadi pemerintah Indonesia dan pemerintah Taiwan itu saling menyetujui. Jadi timbullah titik poin yang hasilnya akan dibukanya pengiriman tenaga kerja asing ke Taiwan. Daripada itu, pemerintah Indonesia juga konsekuen dengan dibukanya penerimaan pekerja asing yang akan pergi ke Taiwan dengan menunjuk 47 lembaga untuk menjadi tes PCR atau menjalankan tes PCR itu. Dan 47 lembaga itu lembaga yang benar-benar dipilih dan bukan hanya sembarangan. Karena pemerintah Taiwan itu meminta syarat kepada Indonesia itu untuk ketat dalam protokol masalah corona. Dan pemerintah Taiwan juga menghargai keputusan pemerintah Indonesia dengan yang dulu masalah zero cost. Nah, itu mungkin tidak disangkut pautkan untuk gelombang pertama yang ini, mungkin akan dilanjutkan untuk gelombang yang kedua. Dan lain daripada itu, pemerintah Taiwan juga menyediakan fasilitas tempat tinggal 1.700 ranjang atau tempat tidur yang akan digunakan untuk pekerja migran asal Indonesia yang akan dikarantina di Taiwan. Setelah tiba di Taiwan yang akan dikarantina. Dan syarat agar kalian bisa masuk atau didahulukan, diprioritaskan, syaratnya yaitu 2 kali vaksin, terutama vaksin yang terdaftar di WHO. Kayak yang kemarin itu Sinovac, kan Taiwan belum mengakui, cuman WHO kan sudah mengakui, berarti Taiwan juga tetap memperbolehkan masuknya PMA walaupun vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac atau vaksin yang belum diakui oleh pemerintah Taiwan. Selain itu, setelah tibanya PMA atau TKI atau PMI, setibanya di Taiwan, dia akan diperiksa untuk dites PCR lagi. Setelah dites PCR, dia akan dikarantina selama 14 hari. Dan 14 hari akan ditambah 7 hari untuk isolasi mandiri. Selama TKI di karantina selama 14 hari, makan
dan tempat tinggal disediakan oleh pemerintah Taiwan. Dalam arti kita tidak perlu mengeluarkan biaya lagi, kecuali dalam karantina itu kita tetap digaji oleh majikan kita yang akan merekrut kita. Nah itu kita akan membayarnya sendiri, bayar sendiri, ibaratnya karantina itu kita bayar sendiri. Lalu yang 7 hari untuk karantina mandiri, nah itu diharuskan ya, tapi belum pasti kan, realitanya belum terjadi gitu. Diharuskan pihak majikan itu untuk tetap membayar gaji TKI gitu. Cuman nanti realitanya gimana kan kita nggak tahu. Bisa aja nggak dibayar apa gimana kan nggak tahu juga. Cuman info yang saya dapat begitu, tetap harus dibayarkan gajinya. Nah untuk itu Indonesia itu menjadi negara pertama yang diperbolehkan tenaga kerjanya untuk masuk ke Taiwan, karena angka kasus corona perharinya di Indonesia itu cukup rendah dibandingkan dengan negara penyuplai tenaga kerja misalnya dari Vietnam, Filipina, Thailand. Itu Indonesia cenderung lebih rendah daripada ketiga negara itu, karena penyuplai tenaga kerja yang ada di Taiwan itu ada 4 negara ya yang saya tahu, ada Filipina, Vietnam, Thailand, Indonesia. Dan itu juga hanya Indonesia yang saat ini diperbolehkan untuk masuk. Lalu ada lagi yang diprioritaskan untuk berangkat duluan, 2 kali vaksin dan visanya selesai dulu atau visanya sudah ready. Itu diprioritaskan untuk masuk berangkat di gelombang pertama ini, yang akan jatuh pada pertengahan bulan November. Itu berkisar tanggal 14 sampai 15 mulai ada penerbangan, lalu akan di stop sementara sampai 14 Desember atau pertengahan Desember tepatnya. Itu akan di stop sementara karena Taiwan akan mengadakan itu kalau bahasa sini Konien, cuman bahasa yang enak tahun baru Imlek, karena Taiwan akan melaksanakan tahun baru Imlek, karena ditunda sementara sampai bulan 2. Di pertengahan bulan 2 akan dibuka lagi dengan kuota yang lebih besar lagi. Jadi kemungkinan dalam waktu 1 bulan itu akan ada sekitar 3.000 lebih atau bahkan ya 3.000 ke atas atau bahkan 5.000 pekerja dari Indonesia yang akan masuk ke Taiwan. Jadi bagi teman-teman yang di Indo yang sudah syarat-syaratnya sudah ready, terus sudah vaksin 2 kali, ada kemungkinan cepat kalian akan berangkat di gelombang pertama ini. Dan visa ya, terutama vaksin 2 kali, visa sudah ready, kemungkinan di gelombang pertama ini kalian akan berangkat. Dan itu untuk formal dan non formal ya, pabrik dan PRT itu termasuk. Cuman kalau untuk yang baru, ibaratnya baru daftar, itu kan biasanya proses berkasnya itu lama gitu ya, nggak segampang itu sih. Jadi yang dalam waktu sebulan kayaknya belum mencukupi waktunya untuk memproses, dari paspor lah, yang inilah, yang itulah, belum vaksin lah ya. Jadi kayaknya mungkin yang baru-baru akan berangkat di bulan 2 ya. Buat yang udah ready ya, semangat. Ini kabar baik untuk kalian yang memang berniat untuk bekerja di Taiwan, karena Taiwan sendiri ini memang sedang kekurangan pekerja.
pekerja asingnya itu tuh pada pulang dan nggak ada yang berangkat. Baru kali ini akan dibuka, itu pun baru Indonesia yang akan dibuka. Yang baru diizinkan itu baru Indonesia, karena mungkin dilihat Indonesia cukup baik dalam penanganan COVID-19-nya. Jadi angka penurunan penularannya itu cukup rendah dibandingkan negara-negara lainnya yang menjadi penyuplai tenaga kerja asing yang ada di Taiwan ini. Lalu buat yang baru, ya tetap semangat. Yang jelas kalau memang kalian ingin bekerja di Taiwan, carilah PJTKI yang baik, yang legalitasnya baik gitu. Terus kalau kalian memang mau cari sponsor yang memang baik. Carilah teman yang udah di sini, ngobrol, sponsor kamu siapa gini. Track recordnya jadi ketahuan gitu. Jadi memang bagus enggak gitu loh. Jangan asal kamu diajak gini, wah jangan mau gitu. Cari sponsor yang benar-benar bagus, yang benar-benar amanah intinya. Ya tetap semangat buat kalian semua yang masih ada di Indonesia. Jangan patah semangat. Namanya kesuksesan itu kan tidak adanya tanpa kerja keras. Berarti kerja keras dulu baru merasakan kesuksesan. Walaupun sebagai TKI ya, tapi kan ya sah-sah aja karena itu kan halal gitu. Nggak ada yang menyalahkan gitu. Oke, gitu aja. Sekian informasi dari saya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa dukung channel saya agar saya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi, sering-sering upload video lagi. Dukunglah, kita saling mendukung antar sesama, kan nggak ada salahnya. Oke, sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih banyak udah nonton video saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.